Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar. Oke, ketemu lagi dengan saya masih di bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Jika pada video bagian pertama sampai ke-6 kita membahas tentang persamaan kuadrat, maka pada bagian yang ke-7 ini kita mulai belajar tentang fungsi kuadrat, yaitu bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, manfaat yang akan kalian dapat setelah menyimak video ini pada bagian 7 ini, yang pertama adalah memahami fungsi kuadrat, yang kedua memahami bentuk umum fungsi kuadrat, dan yang ketiga adalah menyelesaikan soal-soal terkait bentuk umum fungsi kuadrat. Oke, mari kita mulai dari apakah fungsi kuadrat itu. Nah, sebelumnya kita dulu di kelas 8 sudah belajar apa itu fungsi ya. Fungsi itu adalah suatu relasi yang menghubungkan domain dengan kodomain. Nah, sedangkan untuk fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi yang relasinya merupakan bentuk kuadrat. Untuk mengingatkan kembali tentang fungsi, kan Bapak berikan contoh ini ada dua himpunan. Ada domain dan ada kodomain, masih ingat atau tidak? Yang namanya domain itu adalah daerah asal dan kodomain itu adalah daerah lawan. Di sini ada himpunan A dan B, kemudian dihubungkan dari 1 ke 1, kemudian 2 ke 4, 3 ke 9. Ini kira-kira hubungannya apa sih? Nah, iya. Kalau kalian perhatikan ini adalah bentuk kuadrat. 1 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 1, 2 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 4, dan 3 kalau dikuadratkan hasilnya adalah 9. Jadi relasi ini dari A ke B yang memetakan himpunan A ke himpunan B ini merupakan relasi kuadrat. Dari X ke X kuadrat. Nah, ini yang disebut dengan fungsi kuadrat yang akan kita pelajari nanti. Nah, ini contoh sederhananya. Bentuk umum fungsi kuadrat itu seperti apa? Nah, ini bentuk umumnya. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c. Kalian tentu familiar dong dengan bentuk ini, ax kuadrat tambah bx tambah c. Kita sudah belajar tentang bentuk umum persamaan kuadrat ya kemarin ya. Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Yang membedakan, kalau bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah sama dengan 0. Tapi kalau fungsi seperti ini, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan keterangannya, fx itu nilai bayangan yang dihasilkan dari fungsi. Kalau dalam contoh tadi berarti ada yang ada di sebelah kanan ini. Ini ya, nilai fx-nya berarti ini 1, 4, dan 9. Kemudian x-nya adalah nilai yang digunakan untuk menentukan nilai fungsi. Atau bisa disebut x-nya itu adalah domainnya. Berarti yang ada di sebelah sini. A dan B adalah koefisien dan C-nya adalah konstanta. Contohnya dari bentuk umum fungsi kuadrat itu, contohnya fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 5. Ini salah satu contoh dari bentuk umum fungsi kuadrat. Jadi depannya fx ya. Yang membedakan dengan persamaan kuadrat, depannya fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x min 5. Nah, nama lain dari fx itu bisa juga dituliskan dengan y. Jadi fx itu sama dengan y. Y sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 5. Ini sama ya. Bentuk atas dan bentuk bawah ini sama. Nah, cara penulisan fungsi itu nggak hanya menggunakan fx saja. Kita bisa menggunakan huruf-huruf lain. Contoh misalkan begini, gx. Gx sama dengan x kuadrat min 8x plus 15. Ini salah satu contoh lagi ya. Jadi bisa menggunakan fx, boleh gx, boleh hx, dan sebagainya nanti ya. Nah, ini contoh-contoh dari bentuk umum fungsi kuadrat. Nanti ada contoh lain dari yang sudah Bapak sebutkan ini, yang bentuknya agak sedikit beda dengan bentuk umum fungsi kuadrat ini. Satu contoh ini, fx sama dengan 3x kuadrat. Jadi, dalam suatu fungsi kuadrat itu tidak harus selalu seperti ini ya. Jadi contoh lain bisa seperti ini, fx sama dengan 3x kuadrat. Ini juga merupakan fungsi kuadrat. Yang penting ada bentuk kuadratnya, yaitu dinamakan dengan fungsi kuadrat. Contoh lain, fx sama dengan min x kuadrat plus 3x. Nah, ini juga boleh. Jadi ada dua suku ya, min x kuadrat ditambah 3x. Contoh lain, fx sama dengan 2x kuadrat min 10. Kalau di contoh yang kedua ini tidak ada konstantanya. Nah, kalau di contoh ketiga x-nya nggak ada ya. Jadi 2x kuadrat langsung min 10. Nah, ini juga merupakan bentuk-bentuk
fungsi kuadrat. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh bagaimana nanti menentukan nilai dari suatu fungsi. Contohnya seperti ini. Yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah x min 12. Tentukan. Yang A adalah nilai dari f min 2. Yang B adalah bayangan untuk nilai x sama dengan 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di awal tadi sudah Bapak sebutkan bahwa fungsi itu memetakan domain ke kodomainnya. Jadi dalam fungsi nilai x itu sebagai domain dan y nanti atau fx atau y sama aja itu sebagai kodomainnya atau daerah hasilnya nanti ya. Penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama ini nilai dari f min 2. Kita sudah ketahui fx-nya adalah x kuadrat ditambah x min 12. Kalau yang ditanya nilai dari f min 2, maka tinggal kita masukkan f min 2. Ini kan sama ya. Jadi x yang ada di dalam sini diganti dengan angka min 2. Berarti akan seperti ini. Min 2 kuadrat ditambah min 2 dikurang 12. Tinggal kita hitung. Min 2 kuadrat hasilnya 4 plus minus 2 berarti min ya. Min 12. 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2 dikurang 12, maka hasil akhirnya adalah min 10. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi tinggal dimasukkan nilai x-nya ke dalam fungsinya. Sekarang yang B. Bayangan untuk nilai x sama dengan 5. Nah, ini langkahnya kurang lebih sama ya, hanya berbeda kalimatnya aja. Kalau yang A tadi ditanya f min 2, yang B ini ditanya bayangan untuk nilai x sama dengan 5. Nah, prosesnya sama. Berarti yang akan kita cari adalah f5-nya. Bayangan dari nilai x sama dengan 5 itu adalah f5. Kita masukkan ke dalam fungsi kuadratnya ini. Jadi hasilnya adalah 5 kuadrat ditambah 5 dikurang 12. 5 kuadrat 25 ditambah 5 30 dikurang 12 hasilnya adalah 18. Ya. Masih mudah ya. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah x min 12. Tentukan yang pertama nilai x untuk fx sama dengan 18 dan B pembuat 0 fungsi. Kita selesaikan satu persatu mulai dari yang A terlebih dahulu. Kalau tadi di contoh soal yang pertama kita menentukan nilai fx-nya. Nah, kalau di sini kebalikannya, fx-nya sudah diketahui, kita mencari nilai x-nya. Langkahnya seperti apa? Sama aja ya, kita masukkan ke dalam fungsinya. Tapi yang kita masukkan di sini adalah nilai fx-nya. Jadi di sini fx kita ganti dengan 18. Yang sebelah kanannya ini tetap x kuadrat plus x min 12. Kita sudah belajar persamaan kuadrat kan? Kalau bentuk seperti ini, langkah selanjutnya adalah yang ada di sini kita pindah ruas ke kanan. Jadinya 0 sama dengan x kuadrat plus x min 12 min 18. Yang tadinya plus pindah ruas jadi min ya. Selanjutnya kita hitung 0 sama dengan x kuadrat plus x min 12 min 18 hasilnya adalah min 30. Nah, sampai sini ini kan kita ketemu dengan persamaan kuadrat. Cara menyelesaikannya sama dengan persamaan kuadrat, jadi harus kita tentukan akar-akarnya. Nah, yang paling mudah adalah dengan cara memfaktorkan. Nah, bentuk seperti ini masih ingat ya cara memfaktorkannya. Yang lupa bagaimana cara memfaktorkan, bisa dibuka lagi video tentang memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Oke, kalau seperti ini maka pemfaktorannya akan menjadi seperti ini. X plus titik-titik kali X plus titik-titik sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita cari dua angka. Kalau ditambah hasilnya 1, itu koefisien dari X. Nah, kalau dikali hasilnya adalah min 30. Ayo angka berapa? Kalau kalian cari maka hasilnya adalah 6 dan min 5. 6 ditambah min 5 hasilnya adalah 1. 6 kali min 5 hasilnya adalah min 30. Nah, kalau udah sampai sini kita bisa tentukan akar-akarnya. X tambah 6 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 6. Pindah ruas ya. Nah, selanjutnya yang ini X plus minus berarti X jadi X min ya. X min 5 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya sama dengan 5. 5-nya pindah ruas ke kanan. Jadi nilai X-nya adalah X sama dengan min 6 dan X sama dengan 5. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke yang B. Pembuat 0 fungsi. Karena pembuat 0 fungsi, jadi nanti artinya nilai fungsinya itu sama dengan 0. Jadi fx sama dengan 0.
Nah, artinya nilai dari x kuadrat plus x min 12 ini nanti akan sama dengan 0. Nah, langkahnya sama. Yang seperti yang tadi, kalau sudah bentuk seperti ini, berarti tinggal kita faktorkan. X plus titik-titik kali X plus titik-titik sama dengan 0. Cari dua angka, kalau ditambah hasilnya 1, kalau dikali hasilnya adalah min 12. Kalau kalian cari maka hasilnya adalah 4 dan min 3. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan akarnya. X tambah 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 4. Dan X min 3 sama dengan 0, maka X-nya ketemu adalah 3. Sekali lagi pindah ruas ya. Jadi pembuat 0 untuk fungsi X kuadrat plus X min 12 itu adalah X sama dengan min 4 dan X sama dengan 3. Bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke satu contoh soal lagi. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 15. Tentukan yang A nilai m sehingga titik 2, m berada pada kurva fungsi. Yang B nilai n sehingga titik n, 3 berada pada kurva fungsi. Nah, pada fungsi kuadrat ini nanti kita akan belajar kurvanya ya pada video selanjutnya. Nah, kurva ini kan akan digambarkan dalam koordinat kartesius. Yang namanya koordinat kartesius itu kan ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Kalau titik koordinat berarti ada nilai X dan ada nilai Y-nya. Nah, berarti titik ini 2, m ini merupakan titik koordinat, di mana 2 ini adalah X-nya, M ini adalah Y-nya. Jadi cara menyelesaikannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah kita tentukan dulu. Dari soal sudah diketahui X-nya berapa? X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan M. Nah, fungsinya adalah ini tadi. Fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 15. Di awal tadi Bapak sudah sampaikan ya. Fx itu sama aja dengan Y. Berarti yang kita cari Fx-nya kan ya. Dimana X-nya sudah kita ketahui nilai X-nya adalah 2. Berarti kita sama aja mencari nilai dari F2. Ingat kan tadi bagaimana cara mencari F2? Berarti nilai X yang ada di sini semuanya kita ganti dengan angka 2. Jadinya adalah 2 kuadrat dikurang 8 kali 2 ditambah 15. 2 pangkat 24 dikurang 8 kali 2 adalah 16 ditambah 15. 4 kurang 16 adalah min 12 tambah 15 adalah hasilnya akhirnya adalah 3. Nah, jadi nilai M yang memenuhi adalah M sama dengan 3. Gimana, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke soal yang B. Nah, B ini kebalikan dari yang A. Kalau yang A yang ditanya adalah Y-nya, maka yang B ini yang ditanyakan adalah nilai X-nya. X-nya sama dengan N yang belum diketahui dan Y-nya sama dengan 3. Y itu kan sama dengan Fx ya. Berarti nanti kita masukkan nilai Fx-nya sama dengan 3. Sama dengan X kuadrat min 8X tambah 15. Langkahnya sama seperti contoh yang kedua tadi. Berarti 3-nya kita pindah ke kanan. Jadinya 0 sama dengan X kuadrat min 8X plus 15 dikurang 3. Pindah ruas ya, yang jadinya plus jadi min. Jadi hasilnya adalah 0 sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Nah, langkahnya sama sampai sini, berarti kita faktorkan. Kita tentukan akar-akarnya. X plus titik-titik kali X plus titik-titik sama dengan 0. Cari dua angka, kalau ditambah hasilnya adalah min 8, kalau dikali hasilnya adalah 12. Perkalian yang menghasilkan 12 itu kan 1 kali 12 atau 2 kali 6 atau 3 kali 4. Yang memungkinkan kalau ditambah hasilnya ada min 8 itu adalah angka min 6 dan min 2. Min 6 tambah min 2 hasilnya min 8. Min 6 kali min 2 hasilnya adalah plus 12. Sampai sini bisa dipahami ya. Langkah selanjutnya sama. X min 6 sama dengan 0. Tinggal kita tentukan akarnya. Jadi X sama dengan 6. Selanjutnya X ditambah min 2 hasilnya adalah X min 2 sama dengan 0. Jadi nilai X-nya adalah sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya nilai N yang memenuhi adalah X sama dengan 6 dan X sama dengan 2. Ya, sampai sini ya penjelasan mengenai bentuk umum fungsi kuadrat. Semoga penjelasan Bapak bisa kalian pahami. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang juga membutuhkan video ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.